contohnya tadi. Tadi ada, ini tadi yang arithmetic operators, penambahan gitu ya 1 tambah 1 gitu kan, pengurangan 1 kurang 1, perkaliannya 1 kali 1, pembagiannya 1 bagi 1, pemangkatannya pakai bintang-bintang, modulusnya pakai apa namanya, apa sih ini? Percentage, ya itu for division nya pakai slash. Penambahannya 1 tambah 1 ya 2, pengurangannya 1 kurang 1 jadi 0, perkaliannya 1 kali 1 ya gue contohnya 1, pembagiannya 1 bagi 1 jadi 1, pemangkatannya 2 pangkat 3 8 deh, bener deh. For division enggak ada. Modulusnya 14 modulus 3 2, bener ya? Yang tahu modulus apa? Iya bener Pak. Modulus itu kan sisa pembagian. Sisa pembagian ya gitu ya. Sisa pembagian ya. 14 dibagi 3 itu kan 4 ya. Ini iya. Sisanya 2 gitu kan. Lalu kalau floor division itu apa artinya? Dia pembagian cuman di apa sih? Kayak di floor gitu. Iya. Kalau pembagian tuh sebenarnya kalau floor division tuh membuang bilangan desimal ya kalau nggak salah ya. Jadi integer gitu, Pak. Iya, 14 bagi 3 kan berarti 4, something deh. Bener gak? 4,6 ya hasilnya? Iya benar, 4. Iya, 4,6. Kalau di floor division jadinya hasilnya cuma 4. Dia nggak buang desimalnya. Jadi integer. Itu operatorsnya nih. Balik lagi nih buat gue. Lo nggak perlu ngafalin. Tapi lo perlu tahu aja gue lagi mau ngebagi, gue mau ngekali. Oh, ternyata kalau di Python ataupun lo belajar bahasa pemrograman lainnya ke depannya, operatornya mungkin beda-beda nih di setiap bahasa pemrograman ya. Gitu. Yang tadi gue bilang. Ada yang mungkin pakai perkalian bintang-bintang. Ada mungkin penambahannya pakai tambah-tambah gitu. Dan sebagainya. Oke. Nah, lalu ada control flow statements. Control flow statement yang pertama adalah if statement. Kalau ada yang mau nanya ya. Yang pertama adalah if statement. Yang ini. Ini gue pertama ada variabel A equal to 5. B equal to 3. Jadi A itu tipe datanya apa? Dia integer. Karena dia bilangan bulat ya. Nah, jadi A isinya 5, B isinya 3, gitu ya. Itu gue pakai if statement. If A lebih, tadi nih operatornya tadi kan nih, lebih besar kan? Kalau di mana? Comparison operator lebih besar pakai ini kita ya. If A lebih besar daripada B, itu perintahnya adalah print A lebih besar daripada B. Udah. Oke. Question. Kalau ininya titik 2-nya gue hilangin, apa yang akan terjadi? Nggak ada yang tahu? Nggak jalan. Kalau titik 2-nya nggak apa-apa? Programnya nggak jalan soalnya titik 2 itu batasan dari perintahnya. Betul.
Asik aja. Iya, apa kita mau cobain biar teman-teman yang lain lihat. Ya. Ada perintahnya syntax error, invalid syntax karena untuk if masih harus ada titik duanya. Oke, another question. Kalau ini si print gue mundurin ke belakang, apa yang akan terjadi? Aman? Apa ada error? Aman. Kita coba ya. Error. Indentation error. Expected and indented block. Nah, ketika kita di control flow statement, ini Python tuh ini nih sangat amat peduli sama indentation. Indentation bahasa Indonesia apa sih? Kayak longkap. Gitu. Ada yang bisa bantu nggak indentation bahasa Indonesia apa? Ya itu lah. Apa tuh? Garis lurusnya tuh apa sih? Paragrafnya kali ya? Apa sih? Iya kayak paragraf yang menjorok deh pokoknya. Iya menjorok ya. Dia sangat peduli tuh. Ketika bahkan semuanya benar tapi indentationnya salah, dia bisa apa namanya bisa menyebabkan error. Tapi sebenarnya kayak error code-nya tuh sebenarnya kalian ini untuk yang awam ya, biasanya suka panik gitu tuh. Ini kenapa ya kok errornya gitu? Padahal sebenarnya kalau kita baca gitu ya, agak cukup menjelaskan indentation error, gitu. Expected and indented block gitu kan. Error indentation dan diharapkan ada indented block gitu. Ada blok yang perlu diindentasi. Indentasi itu bahasa yang benar ya? Lekuk artinya. Oh lekuk. Ini if gampang kan? Standar ya, if ya. Lanjut. Ada pertanyaan? If enggak? Yang lain Pak, mungkin ada yang mau nanya. Oke. Sekarang if else. Masih sama nih gue. If A lebih besar daripada B, print A lebih besar daripada B. Selain A lebih besar daripada B, printnya B lebih besar daripada A. Itu program yang gue bikin gitu. Kalau dengan ini 5 dan ini 3. A lebih besar daripada B. Kalau A lebih besar daripada B, A emang lebih besar daripada B kan? Berarti dia masuk ke sini berarti kan? A lebih besar daripada B. Else ke sini. Tapi kalau gue ganti, dia masuk ke sini harusnya dia ngeprint ini. Setuju kan? Setuju. Oke. Berarti si komputernya ngecek kan A itu 1 lebih besar daripada B. Oh enggak, berarti ini gue lengkapin. Berarti dia masuk ke else. Berarti dia melakukan perintah ini. Gampil? Gampil. Lanjut ya. Jadi if udah ngerti, if else udah ngerti. Sekarang if else statement. Masih sama nih namanya nih. Ininya masih sama nih. If A lebih besar daripada B, print A lebih besar daripada B. Elif itu artinya else if gitu ya. Nah, tapi ada perintah lagi, disuruh ngecek dia. Cek dong, A lebih besar daripada A lebih kecil daripada B nggak? Kalau A lebih kecil daripada B, lakukan perintah ini. B lebih besar daripada A. Else, di contoh gue tidak diakomodir. Kalau dengan ini berarti masuknya yang ke sini ya, berarti ya? Iya. Oke. Kalau gue giniin, masuk ke mana kira-kira? Else. Yang else.
Oh, nggak ini, Pak. Nggak Oh, bisa soalnya integer nggak sama bisa string. dibandingin integer sama string ya? Yoi. Tapi secara konsep, intinya kita bisa melakukan if, else if itu bisa 100 juga boleh, 100 biji kita mau ngecek apapun gitu ya. Dan di luar itu, di luar yang nggak kita cek, kita bisa akomodir dengan else. Tapi kalau kayak gini, ya makanya ini jangan panik nih ketika error code itu cukup membantu gitu ya. Error gitu ya. Operator ini tadi kita belajar operator makanya not supported between instances of int dan string gitu. Nggak bisa tuh melakukan komparasi antara string dan int. Kalau masih nggak ini, kalau di sini ya, lo klik aja nih, search Stack Overflow, dan banyak penjelasannya. Pak, coba dong angka yang B tuh diganti 1 juga. Nah, coba apa yang terjadi? Tidak diakomodir, karena kita nggak ngecek ya. Oke. Teman-teman tapi pada ngerti kenapa keluarnya tidak diakomodir kan? Ngerti, Pak. Gampil ya. By the way, ketika kalian tahu gini, banyak-banyak main-main aja tahu, coba-cobain gitu. Itu tapi kuncinya dari programming menurut gue ya. Ya mau mesti dicobain aja. Lanjut. Masih gampil? Emang gampil semua tahu. Sekarang berikutnya nested if. Nested if tuh intinya tuh if di dalam kayak gini, ini di contoh gue ya. If A lebih besar daripada B, cek. If A kurang dari 10, baru print ini. A lebih besar daripada B, dan nilai A lebih kecil daripada 10. Kita cobain ya. Keluar kan? A lebih besar daripada B. Bener nggak? Benar. Kegunaannya macam-macam nih. Nanti lo kalau itu bakal ketemu case-case yang perlu nested if, case yang membutuhkan hanya if else, case yang hanya membutuhkan if, case yang membutuhkan apa namanya gitu ya. Jadi nggak karena ada nggak kita harus pakai ini, tergantung objektifnya, makanya gue bilang. Tapi lo perlu tahu aja, kita bisa pakai nested if, ada opsi pakai if else, ada pakai if elif gitu. Gitu. Ini pakai, ini yang tadi nih, sebenarnya di contoh kita ada nih. For loop. Di sini gue for i in
Itu kan di dalam yang tadi ya, di operator ya. Range 10, kita kasih perintah print. Sebenarnya kita suruh bilang print I doang deh. Biar nggak bingung ya. Print I. Dia ngeprint tuh terus kan. 0, 1, 2, sampai 9. Pak, kenapa tuh Kalau I-nya gue dari apa tuh? kenapa dari 0 sampai 9 Kak? Pak? Kan itu 10, Pak. Ada penjelasan formula nih. Apa ya penjelasan formula gue lupa. Tapi dia intinya tunggu tuh penjelasan formula apa ya yang benar ya? Gue lupa lagi penjelasan formula apa. Tapi karena dia selalu mulai dari indeksnya 0. Jadi I-nya tuh 10 kan. Gitu kan. Kalau nggak salah sih. Berarti di Python itu 1 itu 0 ya? Ya. Indeksnya mulai dari 0. Ya, sekarang gantian gue nanya. Ini kalau gue ganti jadi A, boleh nggak? Boleh Pak, karena itu for itu buat bikin semacam function baru. Bukan function sih, apa ya namanya? Kalau gue ganti asal, boleh nggak? Boleh, tapi bawahnya juga di ini. Ya, Boleh asal juga. variabel itu kan. Bisa deh. Ya. Oke. Ya, kita coba ya, asal jalan nggak? Jalan. Jadi ini kan variabel ya. Variabel itu bisa apa aja gitu, bebas. Mau apa terserah lah. Tapi biasanya yang common either X atau I itu yang common tuh. Tapi for loop kayak gitu. Aman, for loop. Gampang ya ternyata ya. Nah, balik lagi kalau ditanya kegunaannya apa sih? Nanti ketemu nih maksudnya nanti tergantung objektif ya. Ntar kalian ketemu nih kegunaan kayak ini cocokan pakai for karena lebih efektif gitu. Sebenarnya kan bisa aja kan kita pakai eval satu-satu kan? Kita Capek Pak. Capek dong. Kita bisa ini apa berikutnya while bukan ini while kita bisa juga ngelakuin ini by way kita while loop ya, kita declare dulu nih I sama dengan 1 ini sama dengan 0 deh sama while I lebih kecil daripada 10 lalu print I ya kan itu kita bilang I tambah sama dengan 1. Kalau tadi kita lihat tambah sama dengan 1 artinya kan ini ya. I tambah I ya. I sama dengan I tambah 1. Iya, mana itu tadi contohnya. Ini kan yang kita pakai kan. Same as berarti X equal X tambah X gitu ya. Jadi ini bisa juga kita bilangnya gini kan. Sama kan? Ya nggak? Sama-sama. Ya. Malas banget ya, ngetik cuman beda satu ini ya, satu karakter ya. Pakai disingkat-singkat. Tapi kita coba ya. Ini while. Berarti tadi untuk hal yang sama aja gitu ya, kita bisa pakai dua metode kan. Kita bisa pakai for yang ini. Kita bisa pakai while. Kalau pakai while jadi kayak gini. Ya enggak?
yang sama. By the way, kalau kita mau melakukan komen ya terhadap code kita, kalau di Python tuh pakainya tanda ini apa sih, hashtag tuh apa, pagar. Ya, tagar. Nah, kalau kita pakai tanda tagar di depan ini atau hashtag, ini nggak akan diinterpret sama Python, dia akan dibaca sebagai komen. Gitu. Bisa juga pakai kutip 3 ya, Pak? Bisa. Kalau multiple. Tapi harus nggak ada variabelnya. Oke, ya, while jelas. While tuh bahasa Indonesia apa sih? Selama ya? Iya, Pak. Selama I lebih kecil daripada 10, print I. By the way, kalau part ini gua buang, apa yang akan terjadi? Ini gue buang nih. Apa yang akan terjadi? Jadi 0 semua. Jadi 0 semua. Sama ini kayak Berapa kali keluarnya? banyak banget. Infinite. Infinite. Kita coba ya. Betul. Karena dia nggak pernah Lebih dari pernah 10. keluar dari kondisi ini kan. Iya. I selalu lebih kecil daripada 0 kan. Oke, kenapa kita lakukan I sama dengan I ditambah 1. Biar setiap putarannya dia menambah 1 kan. Oke, while loop masih gampil. Lalu ada break. Lalu break. Ini pakai while nih tadi. While I lebih kecil daripada 10, print I tambah 1, itu ditambahin. If I, kalau tadi equal sama dengan di operatornya berarti kan I sama dengan 5 ya, bacanya gitu ya, equal to 5. Itu ada perintah break. Ini sebenarnya cukup straightforward ya, ininya. Apa namanya, komennya. Kita cobain ya. Jadi I1, I lebih kecil daripada 10, bener nggak? Benar, 1. Tambahin 1. If I equal to 5, break. Oh, ini berarti belum terpenuhi kan kondisinya. Putar lagi, naik ke atas. Sampai setelah ke 5, berarti I-nya 5, nilainya 5. Lebih kecil dari 10, benar. Tapi dia bilang, if I equal to 5, break. Berhentiin loop-nya. Dia keluar. Jadi ini fungsinya break. Cukup jelas? Jelas, Pak. Pertanyaan, kalau break, gue mundurin, apa yang akan terjadi? Dia bakal error karena break itu harus di dalam if. Iya, benar. Kalau kita kesini tadi tuh, Python tuh sama indentation sensi banget tuh. Dia harus dijelasin tuh bahwa if-nya, break ini di dalam if yang ini. Jadi gitu. Balik, sekarang lo cuma perlu tahu ininya, apa namanya, konsepnya gitu ya. Ada break di Python. Nanti case study-nya lo bakal ketemu sendiri nih, ntar kalau lo melakukan objektif apa gitu ya. Mungkin while apa, ntar kalau ketemu
apa udah selesai gitu. Misalkan contoh ya, contoh real case gitu ya. Misalkan di ini deh di angkatan kalian gitu, di Bistik 2022 kita punya database mahasiswa, itu kan banyak tuh 100 ya kalian deh, 100 orang ya apa lebih, 120 orang, 100 orang bener ya, ya anggaplah 100 orang. Selama selama apa namanya belum menyentuh 100, cari nama Shiva, ada Shiva nggak sih kita? Nggak ada. Tapi cari nama Shiva. Kalau ketemu nama Shiva, break. Contoh real case yang agak lumayan relate. Itu tapi kan penggunaannya bisa kayak gitu ya. Pakai list ya. Ya, atau bisa pakai list. Makanya gue bilang sebenarnya akhirnya banyak jalan menuju Roma gitu. Banyak jalan menuju Roma. Karena ini kan ketika semakin advance, angka variabel 10 ini kan bisa mengutip ke database kan. Atau refer ke database kan. Pak, mau nanya Pak, Apa kalau ngeprint list dari while itu bisa nggak sih? Ngeprint list dari while, bisa ya harusnya. Kayak gimana Pak? Ngeprint list dari while. Waduh. Mendingan kita habis sesi ini aja, ntar yang lain jadi bingung tuh. Tapi harusnya bisa. Tunggu ya, satu lagi topiknya, habis ini kita cobain. Continue. Nah ini continue nih. Tadi kalau break berhenti, kalau continue, malah dia, ini kita cobain aja deh. Apa sih? While begitu lebih 10, if kenapa dia nggak nge-skip? Yang bisa bantuin gue nggak? Apa? Guys, Ya, Pak. Apa apa yang salah? Bentar Pak, saya ingat-ingat lagi. Itu
Coba printnya di luar. Nah iya. Kalau printnya di atas, Hmm. kalau itu jadinya ininya Jadi nggak pernah terus. Dia nggak nge-skip. printnya tuh di bawah. Iya. Hmm. Iya gitu Pak. Ini Nah. benar nih. Tadi makanya gue bilang, pertama si Python tuh sensi banget sama indentation ya. Masalah ini, ini aja jadi perkara buat dia. Tapi sebenarnya continue tuh intinya untuk penggunaan yang benar itu sebenarnya untuk nge-skip gitu. Kayak di contoh gue ini, ketika ini sama dengan 5, continue. Intinya skip aja deh gitu. Kalau kita lihat hasilnya jadi kan 1, 2, 3, 4, 5-nya di skip. Jadi 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak? Terutama buat yang ini ya, teman-teman yang baru ya. Gue ini apa namanya? Udah cukup membingungkan nggak nih kita sampai titik sini? Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. Yuk. Kenapa itu ada I10 ya? Padahal kan I-nya kurang dari 10 Pak. Maksudnya nilai I-nya itu loh. Kan sampai 9, 10. Padahal while itu I kurang dari 10. Kasih Pak. Iya, thank you. Ada yang punya jawabannya nggak? Tapi pertanyaannya bagus kan? Dipikir-pikir kepikiran Pak. Apa? Karena ngitungnya tuh mulai dari indeksnya. Aduh, nggak tahu deh gimana ya. Bingung. Iya ngerti. Gimana? Jadi gini, kan itu jadi tuh sebenarnya pas di eksekusi yang ke-9, yang ke-10 sih sebenarnya. Jadi kayak gimana jelasinnya? Jadi tuh I-nya ditambah dulu sebelum value I-nya itu jadi 10. Jadi Waktu kalau I-nya misalnya 9 dia ditambah 1 gitu kan. Iya. Jadi pas next itu udah nggak kebaca karena I-nya udah jadi 11. Ngerti nggak tuh jawabannya? Coba ya. Jadi urutannya gitu loh. Urutan eksekusi si loops-nya itu. Oh, sorry. Ini kan enggak. Nah, iya. Gitu kan maksudnya kan? Iya, Pak. Enggak. Kalau sebelum penambahan sampai mana sih? Kenapa ini deh? Yang sebelum penambahan aja ya. Sebelum penambahan maksimalnya di 9. Yang ini kan? Berarti sebenarnya I-nya baru sampai 9 kan yang dicek kan? Ya enggak? Iya. Iya, betul. 10. Gitu ya? Mantap.
Lo tahu kan ngontek sama siapa nanti berarti? Sama ini Kikana Yusuf. Nah, udah Pak, bohong. Ada lagi nggak yang mau nanya? Nanti saya buka jasa ini Pak, les sama Joki. Boleh banget. Boleh Saya banget. marketingnya nanti. Ya, itu bagus tuh udah jadiin bisnis tuh. Buat teman-teman yang lain, nggak ada yang mau nanya? Tadi Pak cobain ngeprint pakai Wile. Ngeprint Yang set pakai Wile. List. Ya Oh, sama list. list aja. Saking males ini. Soalnya biasanya kalau nge-loops list itu enaknya pakai for loops kan ya. Wah, langsung ada yang mau daftar, Pak. Gue dapat uang denger dong berarti ya. Royalty. Gue dapat uang denger kan? Berarti kita ngeprint indeks ya. Oh, gini. Oh iya bener-bener pakai len. Enggak. Iya. Lo Jadi ngerti maksud gue? lennya tuh dijadiin Lo bikin gue mikir deh malam-malam. senam otak. Senam otak. Rese deh. Rese. Coba berapa sih lennya? Enggak. Enggak. Biar gue tahu dulu berapa lennya. Aja gue malas ngitung lah. Ya. Oh gini aja. Kan centralis lebih kecil dari equal to. Nah lo bikin gue mikir deh. Apa ya nih jadinya? Ya, Kalau misal while lagi kan? Kalau gini gimana? Kalau while tapi bikin ini ya dulu indikatornya dulu kayak i gitu, i plus Iya. 1. I sama dengan 0 di Benar. terus jadi kayak while i len titik 2. Terus indeks ininya kayak contoh list gitu. Oh, indeks ini ya. Iya, contoh list. Iya. Jadi contoh list square bracket i. Ya. Ini lo langsung bikin yang lain tambah enak tuh. Square bracket i. Nol. I. Sorry. Terus i tambah 1 sama dengan sip. Enggak. Coba. Bisa nggak? Ya, bisa dong. Asik. Nih, lo ada yang tahu ini apa nggak artinya? Panjang nih jadinya nih. Nggak, tapi ini indeks. Jadi kalau mau ngeprint itu tuh i-nya tuh bisa diganti. Jadi kan i-nya tuh bisa diisi 1, 2, 3. Jadi kayak 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi kalau 0 tuh kan yang 1 itu yang 2,
2 tuh yang 3. Ya, itu indeksnya. Betul. Mantap. Selamat Pak. Senam otak malam-malam. Gue udah lama banget nggak coding pakai Python ya kan. Sama. Tapi yang penting gitu, poin gue yang utamanya selama lo tahu apa yang lo mau lakukan deh. Dan gue agak cukup bangga sama angkatan kalian. Ternyata kemampuan googling kalian lebih baik tuh. Gue sama anak-anak 21, gue bilang, gue ini, lo kemampuan googling kalian rendah banget ya gue bilang ya. Tapi karena balik tuh, kalau lo sering gunakan pasti ntar akan ini sendiri kok gitu. Selama lo dapat logiknya aja, ini apa ya yang mau gue lakuin ya, gitu. Nah, gue yakin nih buat banyak teman-teman, apalagi yang tidak familiar sama programming, mungkin barusan yang gue ngomongin sama Yuda gitu ya, kayak udah loss-nya udah agak jauh tuh. Mungkin gue kasih exercise lagi. By the way, exercise yang gue kasih itu ada nilainya loh ya. Padahal lo cuma ngetik ulang tuh sebenarnya. Tapi ada nilainya. Dengan harapan pertama lo berlatih. Harapan kedua mudah-mudahan lo bisa lebih mengerti gitu. Karena ketika kalau kita ngelakuin sesuatu tuh kita baru sadar gitu kalau dijelasin bahkan melihat masih belum paham banget gitu ya. Jadi nanti gue share tadi tuh list kodenya, ntar gue share sama kayak kemarin kita lakukan lagi, itu ntar kita dikumpulin ke PJ-nya masing-masing. Terus kayaknya ntar minggu depan kayaknya ada tugas dari gue dengan pengetahuan kita udah belajar apa ya, tipe data, variabel, sama si control flow statement, ya kan? Oke. Berarti besok belajar function ya? Ya. Deg-degan gue ngajarin function aja. Karena itu satu step yang lumayan. Teman-teman yang lain apa? Yang Ya. kurang jelas bisa ini Pak, private. Iya, Yuda. Ikan Yusuf. Lo tau lah siapa yang perlu lo contekin kan? Oke. Ada pertanyaan? Ini kita kelas apa aja sih hari ini? BC ya? ABC. ABC semua ya? Oh alhamdulillah dong ya berarti ya. Tapi ada yang nggak masuk karena penuh. Kasihan dong ya. By the way, kayak nggak masuk, dibantu lah teman-temannya. Iya, karena ternyata 3 kali seminggu tuh di jadwal kehidupan gue agak berat ya. Di semester ini. Gue udah cerita ya, ini kita ngobrol-ngobrol aja. Mungkin butuh asisten kali Pak. Butuh banget gue. Wah bisa sih udah tuh Pak, mau jadi asdos dia. Butuh banget gue. Boleh. Nanti Boleh ya? Nah, kontekan. ntar kita ini ya, lo bantuin gue ya. Karena sekarang gue, berapa pekerjaan lah. Gitu deh, panjang lagi ceritanya. Tapi menyenangkan gitu. Tapi lesson in life aja, gue tuh suka gini, ngajarin, nyelipin tipis-tipis lesson in life. Pertama, tapi ini nggak tahu gue udah pernah ngomong belum ya. Pertama, perbanyak teman, gitu ya. Kedua, perbanyak teman tuh
Nih ya, bukan seberapa banyak orang kenal sama lo. Bukan itu. Itu yang salah tuh dari orang tuh. Tapi seberapa banyak lo kenal sama orang. Beda konsep tuh. Yang baik menurut gua adalah seberapa banyak lo kenal sama orang. Kalau lo kenal sama orang, orang itu udah pasti kenal sama lo gitu. Dan lo actually punya relationship sama orang-orang itu gitu. Ini kayak teman-teman kalian nih di 22, di Stick 22. Jadi lo yang perlu kenal sama orang-orang gitu. Dan pertama ketika lo udah kenal sama orang-orang, kedepannya akan jauh lebih baik buat kehidupan kalian. Itu satu. Terus apa namanya? Ini satu hal ya. Ini dicamkan deh statement gue berikut. Lo bisa jadi orang pinter, lo bisa jadi orang kaya banget, lo bisa apa lagi ya? Lo bisa punya teman yang keren-keren, punya tim yang hebat, punya semuanya, deh. Tapi ada dengan itu semua aja, lo udah punya semuanya. Selain ngomongin takdir ya, tapi belum tentu lo bisa berhasil. Karena ada yang tahu nggak jawabannya kenapa? Apa yang menentukan keberhasilan seseorang? Atau keberhasilan bukan seseorang, keberhasilan anything, bisnis, karir, anything. Ada yang tahu nggak kata kuncinya apa? Konsisten mungkin. Konsisten. Nah, nice try. Coba lagi. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah, ini pendapat gue, berdasarkan pengalaman dan ilmu yang gue pelajari. Kata kuncinya itu momentum. Lo gak bakal pernah bisa beli momentum. Gak peduli seberapa tajir lo, gak peduli seberapa pinter lo gak bakal pernah bisa beli momentum. Jadi ketika lo dapat momentum, lo harus manfaatkan sebaik-baiknya. Tapi sebelum lo dapat momentum, yang lo bisa lakukan adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ini lesson in life nih. Lo ingat-ingat aja nih kata-kata gue. Karena kalau lo mau lihat contohnya, ada sangat amat banyak gitu ya. Kayak gue pernah cerita ya. Gojek itu bukan platform ride hailing yang pertama di Indonesia. Bukan. Tokped itu bukan marketplace pertama yang ada di Indonesia. Marketplace pertama di Indonesia itu malah sepengetahuan gue namanya Plaza.com yang punya Telkomsel. Jadi kalau ngomongin duit, banyak dong duitnya. Ngomongin orang pinternya, banyak dong orang pinternya. Tapi mereka too early masuk marketnya. Nggak berhasil. Yang berhasil anak binus yang punya sambilan jaga warna. Ya kan? Momentumnya nggak bisa dibeli. Tapi makanya gue bilang, apa yang perlu bisa kita lakukan sebelum dapat momentum? Kalau bahasa kita malah, bahasa orang ini kita, sebelum lo dapat angin ya, yang bisa lo lakukan adalah mempersiapkan diri sampai lo dapat momentumnya. Kurang lebih kayak gitu tuh lesson in life gue hari ini. Tapi gue sangat amat percaya sama hal itu gitu. Momentum yang nggak bisa dibeli. Momentum tuh banyak komponen soalnya. Ada banyak lah gitu. Ada timing, ada kesiapan market, ada banyak hal tuh. Momentum tuh banyak hal lah. Baru habis itu ketika momentum, baru kita bisa mengeksekusi dengan baik dan benar apa enggak. Gitu tuh. Itu berikutnya.
Tapi yang nggak pernah kita bisa beli adalah momentum. Jadi ketika lo dapat momentum, lo dapat angin, gas. Tuh, in life. Masih banyak contoh-contoh lainnya tuh, yang kalau gue ngejelasin tentang momentum. Sepakat gak? Ada yang nggak sepakat sama gue? Bener banget Pak, harus ada apa sih, kayak kita masuk di saat waktu yang tepat. Itu kayak apa sih, kayak golden ratio gitu. Iya. Tapi lo nggak bisa beli, lo nggak bisa create Iya. momentumnya. Makanya Gambling. kalau lo lagi dapat ombak, ride the wave gitu. Tapi lo nggak bakal bisa beli ombaknya gitu. Gue banyak contoh-contoh kayak gitu. Yang paling nggak apa ya, banyak lah contohnya. Tapi apa tuh? Ya, ombaknya itu bisa dipredik nggak Pak? banyak yang berusaha mempredik, dan tapi ya nggak Nggak 100% ya? nggak 100% lah gitu. Tetap Kayak aja. Banyak ini contoh dari gue ngobrol-ngobrol ngalor ngidul aja. Kita secara umum dunia katanya resesi. Iya 2023 katanya. Bahkan udah dari sekarang katanya. Oh iya. Tapi sejujur-jujur ya, selain kenaikan harga yang agak berasa, emang lo pada ngerasain impact-nya untuk Indonesia berarti kan gue ngomong. Ngerasain nggak lo? Kalau secara langsung enggak sih. Iya buktinya enggak gitu. Nggak, tapi Indonesia cukup outlier gitu dalam hal ini, cukup aneh gitu. Makanya kayak, ini angkanya gini, tapi kok konsumsi masyarakatnya tetap tinggi? Ininya kok tetap, gitu lah ya, segala macam ya. Jadi, tapi kita dipredik, banyak hal dipredik lah segala macam. Ya banyak hal lah ya. Momentum lah. Ini gue bukan orang politik, gue nggak terlibat di politik, tapi dan gue nggak begitu, ya gitu deh, gue politik gitu. Tapi ketika ini contoh biar dekat aja biar relate. Ketika pemilihan presiden Prabowo sama Jokowi ya, lo dari aspek manapun harusnya Prabowo yang lebih kuat dong, duit lebih banyak, jenderal, cendana, global player, segala macam nih. Jokowi orang dari Solo, nggak jelas, gitu maksudnya ini ya. Backgroundnya. Iya, masih bukan nggak jelas maksudnya in comparison to Prabowo gitu. Jokowi menang jadi presiden. Nggak maksud gua, tapi kita semua akhirnya paham Jokowi dapat momentum yang sangat luar biasa gitu kan. Tapi kalau ngomongin head to head ya, lo cuma ngeliat ya, oke gitu ya, manusia secara manusia gitu ya, Prabowo pasti menang lah gitu. Tapi momentumnya nggak pernah dapat ya kan, udah berapa kali, 3 kali, lo coba deh. Berapa kali? Iya kalau nggak udah berkali-kali sih. Iya, lebih dari sekali lah yang pasti lah ya gitu ya. Tapi itu untuk nge-show aja momentum tuh everything gitu. Dan nggak bisa dibeli. Sebenarnya gue mau menjustifikasi kenapa gue banyak skip ngajar. Karena gue ngerasa gue lagi dapat momentum. Gitu. Boleh Pak sharing-sharing momentumnya. Momentum itu nggak bisa dibeli. Gitu. Sebagai indikasi momentumnya, sharing-sharing itu tipis-tipis. As of today, yang untuk software house gue, kita punya 50 orang. Kita lagi dalam proses merekrut 30 orang lagi. Tahun kita lagi buka kantor cabang di Medan. Kita punya target punya 300 headcount, 300 orang by Q3 next year. Ya, itu satu pekerjaan gue tuh.
Jadi itu tipis-tipisnya aja, jadi seberapa ribetnya tuh itu dari satu pekerjaan gue. Gitu. Jadi makanya, dan katanya Indonesia krisis. Kayak bahkan global dunia ekonominya krisis. Tapi kenapa bisnis gue blooming? Aneh gitu kan. Tapi anyway, tapi gue sebenarnya mau tadi penjelasan gue tentang momentum lebih mau menjustifikasi kenapa gue skip. Itu. Tapi yang momentum rasmi, menurut itu kalau lo merasa dapat momentum dengan apapun yang akan lo lakukan ke depannya, gas, lo mesti injek gas ya. Jangan ada ngerem itu kalau dapat momentum. Selama lo belum dapat momentumnya, yang lo bisa lo lakukan adalah mempersiapkan diri lo sampai tuh momentum datang. Gitu. Oke, ada lagi? Pak, Yes. mohon maaf mau nanya Pak. Yuk. Kita ada UTS nggak Pak? Nggak ada. Oh nggak ada. Oke, makasih Pak. Lo mau? Enggak Pak. Jangan. Nggak ada. Tapi ntar kita ada tugas. UTS kapan kalian? Next week ya? Mingdep. Ya. Oke. Ya. Udah. Ada lagi mau ditanyain? Nggak ada? Ya udah, gue lapar, belum makan. Mau makan dulu ya? Selamat makan, Pak. Iya, ya sudah. Kita sudahi dulu pertemuan kita. Makan apa, Sar? Mie Aceh. Aduh. Bebek enak, Sar, jam segini. Iya. Benterin dong. Wah, jauh saya di Tebet. Gue di Cilandak kok. Oh, nggak terlalu sih. Iya. Apa namanya? Iya, ya udah. By the way, kalau ada yang pengen japri gue. Ini tapi gue serius deh. Kalau lo pada ada yang ikutan BMC, gue tuh pengen banget ngebantuin gitu ya. Dari mulai ideation-nya gitu ya. Tapi mungkin gue bantuin tuh gue enggak. Gue bakal menjalankan hadiahnya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi gue pengen banget tuh. Kan kayaknya Sandi tuh banyak mengingin kalian ikutin kompetisi-kompetisi gitu ya. Kalau ada yang ini bener boleh tuh ngobrol-ngobrol sama gue tuh. Siapa tahu gue bisa memberikan insight, komentar apapun itulah ya. Gitu. Silahkan japri gue. Tapi gue biasanya balasnya agak lama sih emang. Tapi kalau gue ada waktunya gue beneran pengen bantuin. Sangat.